Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisarah, NIM 2005126273. Saya dari kelas Pendidikan Ekonomi B dari Universitas Riau dengan mata kuliah Pengantar IPS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan nilai dan karakter dalam pembelajaran IPS di Madrasah Sanawiyah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari pendidikan nilai dan pendidikan karakter itu sendiri. Nah, menurut Mulyana, pendidikan nilai adalah pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Sedangkan pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga mampu membentuk pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, klasifikasi nilai terdiri atas dua. Yang pertama, nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental adalah nilai antara dan nilai terminal adalah nilai akhir. Menurut Frankel, nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, sejahtera, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya untuk dijalankan dan dipertahankan. Aborisi menegaskan dalam Mulyana yang bahwa nilai itu sifatnya relatif yang merupakan landasan bagi perubahan dan dapat ditanamkan melalui berbagai sumber seperti keluarga, agama, masyarakat, media massa, tradisi, dan dalam pergaulan. Contoh manusia yang memiliki nilai instrumental yaitu hidup bersih, dia memiliki nilai terkecil yaitu nilai keindahan dan nilai kesehatan. Selain itu juga ada 6 nilai menurut teori Spranger dalam Mulyana, yakni nilai teoretik, nilai ekonomis, nilai sosial, nilai estetik, nilai politik, dan nilai agama. Yang pertama, nilai teoretik, yaitu melibatkan pertimbangan logis dan rasional dan memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Yang kedua yaitu nilai ekonomis, adalah terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadang untung dan rugi, yang berarti mengutamakan kegunaan bagi manusia. Dan yang ketiga, nilai estetik, juga disebut sebagai nilai keindahan, yang sangat tergantung pada subjektif seseorang. Yang keempat, nilai sosial adalah berakumulasi pada nilai-nilai tertinggi, yakni kasih sayang antar manusia. Yang kelima, nilai politik adalah kadar nilainya bergerak dari pengaruh yang rendah menuju tinggi atau sering disebut sebagai nilai kekuasaan. Dan yang keenam itu adalah nilai agama, yang merupakan nilai yang bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya itu dari Tuhan. Jadi, nilai sendiri merupakan fondasi penting dalam menentukan karakter suatu masyarakat dan suatu bangsa. Nilai itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi melalui proses penyebaran dan penyadaran yang salah satunya adalah pendidikan di sekolah. Menurut Apaid, pendidikan ditujukan untuk menerapkan pembentukan nilai kepada anak, menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, serta membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Selain itu, sikap atau karakter atau budi pekerti mengandung 5 rumusan atau jangkauan sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, diri sendiri. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, masyarakat dan bangsa. Dan yang kelima adalah alam sekitarnya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih tujuan IPS itu untuk mengembangkan potensi siswa belajar. Nah, yang pertama yaitu untuk memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya. Melalui pemahaman itu terdapat nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, dapat mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial dan mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan
untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di dalam masyarakat. Yang keempat, menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial serta mampu membuat analisis yang kritis. Dan yang kelima yaitu mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih status pendidikan nilai. Nah, status pendidikan nilai yaitu yang pertama sebagai konsentrasi kajian yang terdapat di perguruan tinggi seperti program Pancasarjana, yang kedua sebagai mata pelajaran dan yang moral, dan yang ketiga sebagai bidang studi pembulat. Yang keempat, pendidikan nilai dan karakter dalam program integritas. Yang kelima, berikan dan karakter dalam program ekstrakurikuler. Yang keenam, serta dalam pengembangan kurikulum tersembunyi secara alamiah ataupun tidak direncanakan secara khusus. Selain itu juga ada proses pembentukan dan pengembangan nilai-nilai pada anak didik ada 5, yaitu menyimak dan menerima, kemudian menanggapi, memberi nilai, organisasi, dan karakteristik. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apakah ada dampak dari pendidikan nilai itu. Mari kita cari tahu. Ada, yaitu nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif. Nilai positif yaitu amal saleh, amanah, berbaik sangka, kerja keras, berani mengambil risiko, jujur, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai negatif seperti anti risiko, boros, curang, berburuk sangka, egois, malas, mudah percaya, dan sebagainya. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.